Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Museum Kebangkitan Nasional ingin memperkenalkan diri kami masing-masing sebelum kami mulai videonya. Perkenalkan, nama saya Safaulaya Nanta. Nama saya Aurelia Natasha Putri. Saya Christian Sujaya. Saya Michelle Alfonso. Saya Rizal David. Nah, pada hari ini video yang kita ambil ini ada di Museum Kebangkitan Nasional dan lokasinya ada di Senen. Ini di belakang kita ada logo Budi Utomo. Selamat menyaksikan. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung monumen. Di tempat ini ditemukannya organisasi pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Dahulu, sebelum gedung ini menjadi sebuah museum, gedung ini adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama sekolah Schooltot Opleiding van Inlandse Artsen, yang disingkat sebagai STOVIA atau Pendidikan Dokter Bumi Putra. Namun, seiring berjalannya waktu, gedung ini dialihfungsikan menjadi museum seperti ini. Tempat ini dialihfungsikan menjadi museum juga sebagai memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional, salah satu monumen yang menjadi saksi dari perjuangan bangsa Indonesia, terutama terlahirnya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, yang berasal dari sekolah kedokteran untuk pribumi, yaitu STOVIA. Berdirinya monumen ini bukan tanpa sebab. Monumen ini dibangun untuk mengingatkan kepada kita generasi muda tentang semangat-semangat perjuangan yang telah mendahulu kita lakukan. Museum Kebangkitan Nasional dibangun pada tahun 1899 hingga 1901 dan selesai pada tahun 1902. Luas bangunan ini sekitar 5.160 meter persegi dan dibangun pada saat pemerintahan Belanda pada tahun 1778. Nah, Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan pada tanggal 20 Mei. Pemilihan tanggal tersebut bukan secara sembarangan, tetapi berkaitan dengan tanggal kebangkitan organisasi Budi Utomo. Nah, setiap hari, setiap tanggal kebangkitan nasional terdapat satu bangunan yang sangat berkaitan dengan kebangkitan nasional, yaitu adalah Museum Kebangkitan Nasional. Nah, Museum Kebangkitan Nasional itu berada di bawah naungan Cadar Budaya, Museum, dan Kementerian Kebudayaan Indonesia. Nah, untuk ruangan-ruangan yang terdapat di Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya adalah STOVIA ini, di antara lain ada perpustakaan, ruang audiovisual, ruang pengajar, ruang media ajar, ruang bedah, dan beberapa ruangan yang dijadikan untuk ruang peninggalan-peninggalan bekas alat-alat yang dipakai saat di STOVIA ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ruangan-ruangan yang ada di Kebangkitan Nasional ini, tapi karena saking banyaknya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Oke, jadi buat selanjutnya itu ada ruang media pembelajaran. Jadi karena pembelajaran di STOVIA itu lebih menekankan praktek dibandingkan teori, jadi ruang media pembelajaran ini sangat diperlukan. Jadi pertama di sini tuh ada peta Hindia Belanda. Nah, ini itu digunakan supaya pelajar STOVIA bisa memahami lingkungan geografi dari Hindia Belanda secara lebih baik. Selanjutnya di sini tuh ada meja bedah. Jadi meja bedah ini digunakan oleh pelajar STOVIA saat belajar anatomi. Dan fun fact-nya, praktek dalam bentuk jenazah ini didatangkan dari Eropa secara langsung. Selanjutnya di sini ada mikroskop Hertz. Jadi mikroskop ini adalah mikroskop binokular pertama yang memungkinkan pengamatan dengan kedua mata dan memiliki kedalaman penglihatan yang lebih baik daripada mikroskop monokular biasa. Dan yang terakhir di sini itu ada kerangka manusia. Jadi fun fact-nya di sini itu kerangka manusianya itu adalah asli dan dipergunakan sebagai alat peraga saat pembelajaran di STOVIA.
di sini terdapat ruang pengajar. Ruang pengajar atau lebih kita kenal dengan ruang guru. Pada masa itu di Stovia pengajar terdiri dari 12 orang. 12 orang ini tersendiri didatangkan langsung dari Belanda dan generasi selanjutnya terdiri dari orang-orang dari lulusan Stovia ini sendiri yang terbaik daripada terbaik di setiap angkatannya. Untuk 12 orang ini sendiri ini sering diganti setiap tahunnya karena untuk para pengajar yang ingin dicutikan atau ingin dipulangkan ke Belanda diganti dengan orang baru lulusan terbaik yang ada di Stovia ini. Pengajar itu di ruangan ini sendiri terdiri dari hanya satu meja bundar dan AC terdiri dari 12 kursi untuk satu setiap pengajarnya. Serta di bagian pojok ruangan terdapat rak buku di mana untuk mengenal buku atau file kebutuhan di ruangan ini. Nah, di depannya terdapat lonceng sebagai pengatur jam atau waktu para pelajar di Stovia. Terima kasih.